saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Penatua Victor Pangkirego, asal jemaat GPIB Harapan Baru Bekasi. Dan Ketua Majelis Jemaat kami saat ini adalah Ibu Pendeta Elizabeth Panduu. Dengan kerendahan hati saya ucapkan terima kasih kepada pengurus komunitas Sandal Jepit yang untuk kedua kalinya memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan pandangan berkaitan akan dilaksanakannya pemilihan fungsionaris Majelis Sinode GPIB, dan ini tentunya adalah kehormatan bagi saya. Ada 4 pertanyaan yang diberikan kepada saya. Yang pertama, kita memahami bahwa GPIB memiliki visi misi. Namun apa yang menjadi visi dan misi apabila Anda dipercaya sebagai pemimpin sinodal, atau apa pendapat Anda terhadap calon pemimpin? Visi saya jika diperkenankan Tuhan untuk menjadi pemimpin GPIB, tentunya sesuai dengan visi GPIB yang tertuang dalam PKU PPG, bahwa GPIB menjadi gereja yang mewujudkan damai sejahtera Allah bagi seluruh ciptaannya. Jika Tuhan berkenan, saya terpilih sebagai bendahara 1 fungsionaris Majelis Sinode GPIB. Saya akan berusaha menjadi pribadi yang mewujud nyatakan damai sejahtera Allah secara khusus dalam kepemimpinan GPIB dan secara umum di mana saja Tuhan izinkan saya hadir untuk itu. Dan misi, GPIB merupakan salah satu gereja yang terbesar di Indonesia yang tersebar di 26 provinsi, dan tersebar bukan saja hanya ada di kota-kota besar, namun juga ada di daerah pedalaman. Dan kita tahu bahwa GPIB memiliki jumlah aset yang sangat besar, baik itu aset sebagai sumber daya dana, begitu juga GPIB memiliki aset sumber daya insani yang sangat berpotensi untuk menunjang pelayanan di GPIB. Saya akan berusaha bersama dengan bidang terkait menyatukan sumber daya dana dan sumber daya insani yang ada, agar dapat bersama-sama membangun dan meningkatkan pelayanan, supaya bisa menjadi berkat bagi semua orang. Beberapa pengalaman saya dalam pelayanan yang ada, salah satunya saya beberapa kali menjadi ketua panitia dalam penggalangan dana untuk kepentingan pelayanan GPIB secara sinodal. Dan yang baru lalu, bersama dengan yang saya hormati Ibu Miranda Gultom dan teman-teman panitia, kami berhasil mengumpulkan dana yang cukup besar untuk kepentingan secara khusus untuk Akademi Kebidanan Gereja Husada yang ada di Surabaya, dan untuk kepentingan persidangan Sinode 2021 yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 31 Oktober 2021 nanti. Dengan pengalaman dan potensi yang saya miliki yang adalah anugerah Tuhan, salah satu misi saya saat ini, jika Tuhan perkenankan hadir di dalam fungsionaris Majelis Sinode GPIB, saya akan bekerja sama dengan Departemen Pembangunan Ekonomi Gereja Sinodal GPIB untuk dapat melakukan penggalangan dana demi untuk mendukung pelayanan yang ada di pelosok-pelosok atau di daerah-daerah kecil di pedalaman, untuk membantu pembangunan fisik gereja dan membantu meningkatkan kesejahteraan pelayan-pelayan Tuhan yang ada di GPIB, termasuk karyawan administrasi. Dan saya, Penatua Victor Pangkirego, akan berusaha untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai bendahara 1 dengan sungguh-sungguh. Begitu juga waktu dan potensi saya akan saya berikan untuk tugas panggilan iman ini, dan tentunya akan tunduk dan patuh pada semua peraturan yang ada, serta bersama-sama dengan bendahara di bawah koordinasi Ketua 4
mendukung program kerja dari ketua-ketua bidang, baik ketua umum maupun ketua bidang lainnya. Apa pendapat Anda terhadap calon pemimpin, secara khusus tentunya pemimpin GPIB? Pemimpin GPIB harus memiliki kerendahan hati dan mau merangkul semua pihak dan dapat menerima kritikan dan masukan untuk kepentingan pelayanan yang ada dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas panggilannya. Dan yang terpenting juga, selalu membuka diri untuk dipimpin Roh Kudus dan senantiasa mengandalkan hikmat Tuhan dalam kepemimpinannya untuk menjadi pemimpin yang baik, objektif, dan bijaksana. Dan pertanyaan yang kedua, apa yang menurut Anda perlu dikonstruksi dengan cepat bagi GPIB? Yang harus dilakukan dengan cepat saat ini adalah meningkatkan kesejahteraan GPIB, baik pendeta maupun karyawan administrasi, agar mereka dapat menjalankan tugas panggilannya dengan sukacita dan dengan penuh kebanggaan. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara Anda merawat relasi interpersonal yang kolektif kolegial di lingkup Majelis Sinode? Tentunya saya harus menghormati dan menghargai pribadi satu dengan yang lain. Dan terlebih daripada itu, saya harus mendukung program kerja dari masing-masing ketua dan bidang terkait, supaya segala sesuatu yang sudah diprogramkan secara bersama dapat dilaksanakan dengan baik dan membawa berkat bagi semua orang. Pertanyaan keempat atau yang terakhir, bagaimana Anda memahami proses pemilihan ini sebagai sebuah panggilan? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saya tentunya mempedomani firman Tuhan dalam kehidupan saya bersama keluarga. Dan firman Tuhan katakan dalam Matius 22 ayat 14, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Jika saya terpilih nanti di dalam fungsionaris Majelis Sinode sebagai bendahara satu, pasti saya imani hal itu adalah keterpanggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Bukan karena kemampuan saya, tetapi hanya karena perkenan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan saya percaya Tuhan pasti akan memampukan saya dalam menjalankan tugas panggilan iman ini. Demikian pendapat dan pandangan dari saya. Sekali lagi, terima kasih kepada pengurus komunitas Sandal Jepit. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.